keluarga tersebut sedang mengatur kekuatan daya langit dan daya bumi, dan akan menjadi pintu kerezekian yang luar biasa. Bicara tentang rezeki ini tidak hanya berkutat pada harta kekayaan atau kasarannya keuangan. Istilah Jawanya rezeki itu bisa mancolo putro, mancolo putri. Rezeki bisa berwujud kekayaan, kemuliaan, kedamaian hidup, ketentraman. Itu rezeki. Kita punya citra diri yang bagus, nama baik di depan banyak orang, itu pun juga rezeki. Kita punya keluarga yang rukun, akrab, ceria, keluarga kita sehat, kita setiap hari bercanda ria, itu pun juga rezeki. Kita diberi kepandaian, kita diberi pemahaman-pemahaman yang setiap hari kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu pun juga rezeki. Hidup kita sekarang ini pun juga rezeki. Nafas kita ini rezeki. Saya ini bisa ngomong, ini pun juga rezeki. Berhubungan dengan rezeki ini, banyak sekali yang mengajarkan bahwa pintu rezeki adalah orang tua kita. Hal ini berhubungan dengan budi pekerti kita kepada orang tua, tata krama kita ketika berhubungan dengan orang tua, entah tata tingkah laku ataupun tata wicara kita. Intinya berhubungan dengan bagaimana kita menghormati orang tua kita, menghargai orang tua kita, dan memuliakan orang tua kita. Istilah Jawanya mikul dhuwur mendem jero. Keterangan secara ilmu sufi, kenapa orang tua itu bisa menjadi pintu rezeki kita, karena istilah Jawa itu mengatakan bahwa wong tuwa ki Gusti Alahe sing ketok. Kalau istilah Arabnya, ridhonya Allah itu dalam ridho orang tua kita. Kita selaku manusia ini bisa berada di dunia ini, terlahirkan di dunia ini karena hubungan antara ayah dan ibu kita. Ketika ayah dan ibu kita menikah, kemudian melahirkan kita sebagai putra mereka, sesungguhnya pada kemaluan ayah dan ibu kita atau orang tua kita itu ada yang disebut dengan Baitul Muqaddas, atau rumah yang disucikan. Kita ini adalah perpaduan antara sel telur dari ibu kita dan air mani dari ayah kita. Ayah kita itu akan menurunkan anasir langit, yaitu rahasia dari mani, madi, wadi, manikam. Ibu kita itu menurunkan anasir atau unsur kebumian yang berhubungan yaitu tanah barba, api nur kadim, angin abdu isamas, dan air ma'ul hayat. Air mani ayah ini ada berhubungan dengan unsur kelangitan, yaitu kun jati atau nurullah, kemudian turun kepada sir nur jati atau nur Muhammad, kemudian turun kepada sir jati atau rasa,
atau sirullah turun kepada sirnya roh, kemudian turun kepada sirnya manikam. Manikam inilah yang membawa daya gaib kelangitan. Ini dibawa oleh ayah dan nanti akan turun kepada sir mani. Tuh. Manikam yang ada pada air mani ayah ini ketika bertemu sel telur membuai panah barba, maka akan menjadi daya kekayaan kita. Manikam ketika bertemu dengan api Nur Kabdim akan menjadikan daya kekuatan kita, kehormatan kita, kemuliaan kita, kekuasaan kita, dan lain sebagainya. Manikam ketika membuahi angin Abdu Isamas, ini akan menghidupi potensi citra diri, keindahan, kenikmatan hidup. Manikam ketika membuai atau bertemu unsur ma'ul hayat akan menjadi kepandaian kita, kecerdasan kita, ketenangan hidup kita, ketentraman hidup kita. Jadi kita ini terbentuk dari pertemuan unsur kelangitan, daya kelangitan yang dibawa oleh ayah dan daya kebumian yang dibawa oleh ibu, dan ini bertemu seperti lingga dan yoni, dan jadilah diri kita, dan sekarang kita lahir ke dunia. Ketika kita sanggup berbudi pekerti sama orang tua kita, menghormati orang tua kita, bertata krama dengan orang tua kita, memuliakan orang tua kita, berarti kita itu istilahnya menghidupi daya kelangitan dan daya kebumian yang diwariskan oleh orang tua kita. Apapun adanya, apapun keadaannya orang tua kita, kalaupun kita bilang buruk, seburuk apapun orang tua kita, atau bagaimanapun orang tua kita, Allah tetap menurunkan daya kelangitan dan daya kebumian itu lewat orang tua kita. Maka tetaplah kita harus menghormati, berbudi pekerti, memuliakan orang tua kita. Dan ketika kita tidak mampu menghargai, menghormati, memuliakan, berbudi pekerti dengan orang tua kita, berarti kita sebetulnya secara alami pelan-pelan membunuh daya kerejekian, daya kemuliaan, daya kekuatan, citra diri, daya pencitraan, dan daya ketenangan hidup kita. Kasarnya, kita sesungguhnya secara alami sedang membunuh potensi daya kerejekian kita. Maka tetap muliakanlah orang tua, hormatilah mereka mumpung mereka masih hidup. Kalaupun mereka sudah wafat, hormatilah mereka dengan doa-doa kita, muliakan mereka, berbudi pekertilah sama mereka dengan doa-doa kita setiap hari. Dan yang kedua, bagi orang yang berumah tangga, laki-laki perempuan menjadi suami istri, membangun satu bangunan keluarga, itu juga pertemuan antara daya langit dan daya bumi. Pernikahan kedua orang itu adalah seperti lingga dan yoni yang disatukan dengan satu garis perkawinan. Kalau ingin pintu rezekinya terbuka dan berlimpah rezeki, jagalah kerukunan itu. Jagalah kerukunan dalam berumah tangga, kedamaian, ketentraman. Tetaplah saling menyayangi, mencintai. Insya Allah itu akan menghidupkan daya langit dan bumi dalam pernikahan itu. Dan itu akan menjadi satu daya kerezekian kita.
Ketika suami istri sering ribut, sering berantem, ya, sering bertengkar, itu sesungguhnya secara alami sedang membunuh daya kerejekian rumah tangga mereka. Ingat, kita ini zuriatnya orang tua kita, nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita. Dan kita ini zuriatnya anak turun kita. Maka ketika kita membangun rumah tangga, jagalah rezeki kita dengan selalu menjaga kerukunan, kedamaian dalam hidup berumah tangga. Insya Allah, suami yang mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua. Kemudian setiap hari istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua. Keluarga tersebut sedang mengatur kekuatan daya langit dan daya bumi, dan akan menjadi pintu kerejekian yang luar biasa.